Iron Man, Captain America, Scarlet Witch, bahkan Thanos, bahkan Namor, dan masih banyak hero dan villain lainnya jadi zombie. Mereka jadi zombie bukan cuma sekedar jalan ngejar-ngejar orang ya, tapi mereka tuh punya kekuatan, masih punya kekuatan mereka, dan mereka bisa pakai kekuatan mereka buat makanin orang-orang dan hero-hero yang masih hidup. This is Marvel Zombie. Sebuah cerita dari dunia alternatif Marvel di mana satu universe tuh mereka kena virus zombie. Dan para hero juga ikut jadi korbannya. Mereka mati dan kembali lagi sebagai mayat hidup yang bisa dibilang berbahaya, di mana mereka melawan para hero yang masih tersisa. Ini tuh sebuah konsep yang bisa dibilang keren banget dan beda banget sama cerita yang biasa kita lihat di universe Marvel. Di mana biasanya kan hero melawan villain atau mereka menyelamatin orang gitu ya. Nah, di sini mereka harus ngelawan teman mereka sendiri. Hero versus hero, villain versus villain, dan ya, villain versus hero. Dan di project ini jadi sebuah pertarungan besar yang bakal epic dan surprisingly ini bakal punya rating TVMA yang artinya bakal banyak darah-darah, bakal banyak adegan pembunuhan dan pala dipenggal lah, pokoknya badan dimutilasi, dicincang-cincang, dipatah-patahin, pokoknya semua yang serba sadis ada di series animasi ini. Ini gabungan antara bloody action dan juga horror dan superhero. Gila nggak tuh? So, sebelum nonton seriesnya, tonton dulu video ini karena di sini kita bakal ngebahas semua hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton series Marvel Zombies. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Gue beneran gak nyangka Marvel Studios tuh berani sebrutal dan segila ini. Spider-Man nebas kepala zombie lah pakai jaringnya, Yelena Belova sama Red Guardian yang berantem di lautan darah. Bahkan ada Moon Knight versi yang lain pakai katana nebas ghost dengan scene yang super keren parah. Ini jelas bukan tontonan buat bocil ya guys ya. Adegan-adegannya bener-bener sadis dan penuh dengan darah, jauh dari bayangan kita dari film-film MCU yang biasanya. Nah, sebelum jadi series animasi, Marvel Zombies ini aslinya adalah seri komik yang super kelam dan brutal yang pertama kali dirilis di tahun 2005 dan antara 2005 dan 2006. Dan lo tahu siapa yang menulis komik ini? Namanya Robert Kirkman. Dia ini adalah bapaknya The Walking Dead dan Invincible. Jadi lo bisa bayangin lah level sadisnya tuh, cerita yang depresif dan juga horornya bakal kayak gimana. Kirkman ini emang jagonya bikin cerita horor survival yang gak cuman fokus ke aksinya, tapi juga di drama manusianya yang bikin nyesek. Konsep ini sebenarnya pertama kali muncul bukan di komik solonya, tapi di seri komik Ultimate Fantastic Four yang ditulis sama Mark Millar. Di situ para hero kita nyebrang ke alternate universe, tepatnya di Earth 2149, di mana semua superhero di sana udah berubah menjadi monster pemakan daging. Nah, yang bikin komik ini unik dan beda dari cerita zombie biasa adalah para hero yang jadi zombie ini itu nggak bego. Mereka ini tetap pintar dan bisa ngomong, bahkan bisa mikir strategis, dan yang paling parah, mereka ini masih bisa make semua kekuatan mereka. Tapi ya cuma mikirin satu hal aja, yaitu makan daging seger. Bayangin aja Iron Man pakai suitnya pergi buat nangkepin mangsa, atau kayak Hulk deh yang kelaparan dan nggak bisa dikendalikan. Saking populer komik ini, Marvel sampai bikin banyak banget sequel dan juga spin-off. Bahkan ada yang crossover sama Ash Williams dari film horor legendaris yaitu Evil Dead Rise, yang kalau di judul komiknya tuh adalah Army of Darkness. Bahkan buat nyambut seri animasi ini, Marvel sampai ngerilis komik yang judulnya adalah Marvel Zombies Red Band, yang dari judulnya aja ini udah menjamin isinya tuh bakal lebih eksplisit, terus bakal brutal, dan juga bakal penuh dengan darah. Nah, ini menunjukkan kalau franchise ini tuh punya tempat yang spesial di hati para fans horor dan juga fans komik, bahkan fans Marvel sendiri. Tapi ada fun fact juga nih yang mungkin belum kalian tahu. Jauh sebelum ada komik tentang mayat hidup dengan istilah Marvel Zombies, istilah Marvel Zombies itu udah ada dari tahun 60-an sampai 70-an, dan istilah ini dipakai sama Stan Lee dan Jack Kirby sebagai candaan internal buat menyerbu para fans Marvel garis keras yang super fanatik dan juga obsesif. Jadi kalau kalian yang ngaku fans Marvel garis keras dan kalian mungkin ngikutin ceritanya, kalian sebenarnya adalah Marvel Zombies originalnya.
Series animasi Marvel Zombies ini pertama kali diumumin secara resmi itu pada Disney Plus Day di tanggal 12 November 2021. Nah, pengumuman ini langsung bikin semua fans di seluruh dunia tuh heboh. Terutama karena episode Zombies di series What If yang tayang sebelumnya yang jadi salah satu episode yang paling disukai dan yang paling banyak diomongin sama para fans. Semua orang yang nonton series itu tuh kayak penasaran bakal dilanjutin gimana nih ceritanya, dan apakah Marvel berani buat menampilkan level kebrutalan yang sama kayak yang ada di komiknya. Nah, keputusan Marvel untuk menggarap Marvel Zombies menjadi series animasi dengan rating TVMA atau untuk penonton dewasa ini bisa dibilang adalah sebuah langkah yang strategis. Bukan cuma secara kreatif, tapi juga secara bisnis. Selama ini MCU kan dikenal dengan tontonan yang bisa dibilang ramah keluarga. Tapi dengan project kayak Deadpool and Wolverine, terus ada Echo, dan sekarang ada Marvel Zombies, mereka secara sadar mulai merambah ke pasar penonton dewasa yang pengen ada cerita yang lebih gelap dan juga lebih kompleks. Karena memang ya fans Marvel yang dulu nontonin Iron Man dan lain-lain, sekarang udah pada tua juga kan. Nah, ini cara Marvel buat melawan superhero fatigue atau kejenuhan penonton terhadap film-film superhero dengan ngasih sesuatu yang benar-benar baru dan beda dari formula mereka yang biasanya. Mereka pengen ngebuktiin kalau genre superhero tuh bisa juga mencakup horor yang serius, bukan cuma action dan juga komedi kayak film-film yang biasa mereka tampilkan. Nah, series Marvel Zombies ini adalah sequel langsung dari alternate timeline yang diperkenalkan di episode kelima dari series What If season pertama. Episode berjudul What If Zombies itu bukan cuma sekedar perkenalan guys, tapi emang bener-bener part 1 dari cerita zombies yang bakal kita tonton ini. So, kalau kalian belum nonton, kalian wajib banget untuk nonton episode itu dulu sebelum nonton series Marvel Zombies ini. Head of Animation Marvel Studios, si Brad Winderbaum, bahkan udah bilang secara eksplisit kalau episode What If itu adalah bagian prolog atau bagian pertama dari sebuah event yang besar yang bakal jadi epic. Jadi semua kejadian yang ada di episode itu, mulai dari asal-usul virusnya sampai cliffhanger yang ada di endingnya, bakal jadi fondasi utama buat keempat episode baru untuk series Marvel Zombies ini. Nah, walaupun ceritanya ada di alternate universe yang udah hancur, jangan kaget kalau tiba-tiba para zombie ini nantinya bakal muncul di film MCU utama nanti. Nah, kita sekarang kan lagi ada di Multiverse Saga. Film-film kayak Avengers Doomsday dan juga Secret Wars udah pasti bakal menjelajah berbagai universe yang juga berbeda gitu kan dari universe utama. Nah, bisa banget salah satu universe yang bakal mereka kunjungi nantinya adalah dunia Marvel Zombies ini. Bayangin aja para Avengers yang dari timeline utama ini harus berhadapan dengan Captain America atau Iron Man atau bahkan Scarlet Witch yang versi zombie di Battle World nanti nih. Gila kan? Ini tuh bakal jadi salah satu momen penting dan epic sekaligus yang paling horor di sejarah MCU kalau benar-benar kejadian. Dan kemungkinan besar The Watchers juga bakal muncul di series ini, dimana dia ini diisi suaranya sama Jeffrey Wright, dan karena ini juga adalah bagian dari animasi dan juga masih jamu sama What If, kayaknya kemungkinan besar dia yang bakal membawakan narasi dari cerita yang akan ada di Marvel Zombies ini. Nah, sekarang kita bahas orang-orang yang ada di belakangnya. Karena sebuah project yang bisa dibilang gila kayak gini tentunya butuh orang-orang yang gak kalah gila di belakangnya. Sutradara sekaligus showrunner dari Marvel Zombies ini bukan orang sembarangan guys. Namanya adalah Brian Andrews dan dia adalah seorang veteran legendaris di dunia animasi. Dia juga menyutradarai episode What If Zombies ini yang menjadi prolog atau prolog dari series ini. Kalau kalian tahu series animasi ikonik Samurai Jack atau mungkin Star Wars Clone Wars versi yang 2D yang bagus banget itu, nah Andrews ini adalah salah satu orang yang bisa dibilang penting di balik series-series legend itu, dan karyanya bahkan udah memenangkan beberapa piala Emmy. Jadi kalau ngomongin soal adegan pertempuran gitu ya atau pertarungan, ya nggak usah diragukan lagi lah, dia ini udah jagonya secara visual ya. Penulis utama dan salah satu kreator series ini juga bukan nama baru di dunia Marvel. Namanya adalah Zeb Wells. Dia ini adalah salah satu penulis untuk film The Marvels, dan yang paling baru dia juga menulis untuk film Deadpool and Wolverine. Dia juga terlibat di penulisan seri She-Hulk, Attorney at Law, dan di luar MCU dia juga dikenal sebagai penulis dan sutradara untuk serial komedi stop motion yang kocak, ancur, dan juga keren banget juga yang namanya adalah Robot Chicken. Dan tentu aja di belakang mereka ada bos-bos besar Marvel kayak Kevin Feige, Luis D'Esposito, dan juga Brad Winderbaum yang menjabat sebagai eksekutif produser untuk series ini. Awalnya project Marvel Zombies ini direncanain buat jadi sebuah film animasi panjang guys sebenarnya ya. Tapi di tengah jalan, tim kreatif ini memutuskan untuk memecah ceritanya menjadi 4 episode. Ini kenapa? Karena menurut sutradara Brian Andrews ini ada isu-isu tertentu yang membuat mereka tuh harus mengubah formatnya menjadi 4 episode. Nah, banyak yang percaya kalau isu yang dibilang ini adalah hubungan perjanjian antara
Marvel dan juga Sony tentang hak cipta Spider-Man yang bisa dibilang rumit. Ada aturan yang ngebatasin Marvel buat bikin film animasi yang menampilkan Spider-Man dengan durasi lebih dari 44 menit. Nah, dengan memecah cerita filmnya menjadi 4 episode yang masing-masing durasinya sekitar 30 menit, mereka tuh bisa kayak ngakalin aturan itu dan tetap bisa nampilin Spider-Man secara bebas tanpa melanggar kontrak apapun dengan Sony. Dan series ini diproduksi langsung tentunya sama Marvel Studios Animation, divisi animasi internalnya Marvel Studios, dan ini artinya mereka tuh punya kontrol penuh atas kuantitas, kualitas, dan juga cerita dan arah visualnya. Nah, buat kalian yang nonton What If, ini gaya animasinya memang sama banget sama Marvel Zombies ini. Dan karena ini menggunakan semacam gaya visual cel shaded yang ngasih tampilan kayak komik yang bergerak gitu. Jadi, studio animasi kayak Stellar Creative Lab yang juga mengerjakan What If kayaknya juga kembali terlibat di project ini. Makanya visualnya nih kayaknya dijamin bakal konsisten dengan yang ada di What If. Nah, series ini sendiri bakal tayang secara perdana, secara global pada tanggal 24 September, hari Rabu, tanggal 24 September 2025. Ini dimana jadwalnya lebih cepat, dimana series ini rencananya bakal dirilis bulan Oktober. Dan kayak biasa, series ini juga bakal tayang eksklusif cuman di Disney Plus Hotstar. Nah, durasi untuk setiap episodenya itu sekitar 30-an menitan, dimana episode 1 tuh punya durasi 35 menit 21 detik, episode 2 31 menit 24 detik, episode 3 30 menit 19 detik, dan episode 4 28 menit 49 detik. Kalau di total, durasinya keseluruhan ini kayak ada di 2 jam 6 menit ya. Pas banget sebenarnya untuk ditonton kayak ukuran satu film panjang. Nah, Marvel Zombies juga secara resmi jadi series animasi pertama dari Marvel Studios Animation yang dapat rating TVMA alias untuk penonton dengan bebas menampilkan gore, juga splatter, terus adegan darah-darahan, mutilasi, kekerasan sadis sepuas-puas mereka. Cast and Character. Kelompok hero yang berjuang untuk bertahan hidup di series ini bakal diisi sama wajah-wajah baru dari Phase 4 dan juga Phase 5 MCU. Kita bakal denger suara asli dari ada Iman Vella ini sebagai Kamala Khan alias Miss Marvel, terus ada Florence Pugh juga yang balik lagi menjadi Yelena Belova, ada David Harbour juga sebagai Alexei Shostakov atau Red Guardian, ada juga Hailee Steinfeld yang menjadi Kate Bishop, ada Simu Liu yang menjadi Shang-Chi, Awkwafina yang jadi Katie, terus Dominic Thorne sebagai Riri Williams atau si Iron Heart ya, terus ada Randall Park sebagai Jimmy Woo, Wyatt Russell sebagai John Walker atau US Agent, terus ada Paul Rudd sebagai kepala Scott Lang, dimana dia cuma kepalanya doang ya, kayak yang ada di ending episode 5 What If Season 1. Terus ada juga Hudson Thames sebagai Peter Parker atau Spider-Man, dimana dia ini menggantikan Tom Holland sama kayak di series What If sebelumnya, dimana suara Spider-Man-nya nggak diisi sama Tom Holland tapi diisi sama dia. Terus ada juga Tessa Thompson sebagai Valkyrie, dan terakhir ada Todd Williams sebagai Blade Knight. Sesuai namanya, dia ini adalah gabungan dari dua karakter yang paling badass di Marvel. Gabungan dari Blade, si pemburu vampir, dan juga Moon Knight, sang avatar dewa bulan Khonshu ya. Dia ini dideskripsikan sebagai seorang Daywalker setengah vampir yang juga menjadi avatar Khonshu. Musuh utama mereka tentu saja para hero dan villain yang udah jadi mayat hidup alias zombie. Ada Elizabeth Olsen yang mengisi suara untuk Wanda Maximoff alias si Red Queen kalau di sini ya. Terus bakal muncul juga karakter kayak zombie Steve Rogers atau zombie Captain America, terus zombie Clint Barton atau zombies Hawkeye, terus ada juga zombie Carol Danvers, Captain Marvel, terus ada juga zombie Ikaris atau Eternals, zombie Avastar atau zombie Ghost, ada zombie Emil Blonsky atau si Abomination, ada juga zombie Okoye, zombie Namor, dan tentu saja ancaman terbesarnya adalah zombie Thanos. Storyline. Nah, cerita Marvel Zombies ini bakal dimulai tepat setelah adegan terakhir yang menggantung di episode 5 What If season pertama. Nah, di episode itu diceritain kalau virus zombie ini menyebar setelah Hank Pym yang menjemput istrinya Janet Van Dyne dari Quantum Realm, yang ternyata virus itu berasal dari Quantum Realm dan sudah menjangkit si Janet. Hank dan Janet ini lalu kembali melalui portal, lalu menjangkit si Ant-Man, dan virus ini langsung nyebar ke seluruh West Coast. Sampai akhirnya Avengers ini datang untuk mengatasi zombie-zombie ini, tapi malah mereka kalah dan mereka ikut jadi zombie. Nah, dengan Avengers yang jadi zombie, penyebaran virusnya langsung gak terkontrol dan langsung menyebar ke seluruh dunia. Nah, Bruce Banner yang dilempar sama Heimdall kayak di film Avengers Infinity War, ini dia nyampe ke bumi dan kaget kalau bumi ini udah dipenuhi sama zombie. Dia lalu diselamatin sama Hope Van Dyne dan dibawa ke markas para survivor.
Hero yang masih tersisa di sini ada Spider-Man, ada Happy Hogan, ada Kurt, ada Bucky, ada Sharon Carter, dan ada juga Okoye, di mana mereka ini sedang mencari T'Challa yang menghilang, si Okoye ya maksud gua. Nah, mereka lalu menerima sinyal dari survivor lainnya yang mengirim sinyal kalau sudah ditemukan obat untuk virus zombie ini. Nah, lokasi sinyalnya ini ada atau berasal dari Camp Lehigh, markas SHIELD di New Jersey. Mereka lalu pergi ke New Jersey dengan menggunakan komuter lain. Itu mah di Indonesia ya komuter lainnya. Nah, di stasiun mereka diserang sama zombie Hawkeye dan juga zombie Falcon yang lalu membuat Happy berubah menjadi zombie. Nah, di perjalanan mereka juga diserang sama zombie Captain America yang membuat Sharon Carter jadi zombie dan Hope kena luka dari zombie. Nah, dengan sisa nyawanya ini, Hope membawa para survivor yang lain ke Camp Lehigh sebelum Hope juga mati dan ikut menjadi zombie. Nah, di Camp Lehigh ternyata ada Vision yang berhasil menemukan cara untuk menyembuhkan zombie, yaitu dengan menggunakan Mind Stone. Dia ini berhasil menyembuhkan Ant-Man yang bahkan bisa hidup tanpa badannya, cuman kepala aja. Dan ada juga T'Challa yang diculik sama Vision buat dijadiin umpan untuk menangkap zombie Wanda. Sayangnya dia nggak bisa menyembuhkan Wanda yang malah dia kurung di penjara karena dia nggak tega ngebunuhnya. Karena ya ini kan mereka pasangan nih. So, zombie Wanda lalu lolos dan melawan para survivor ini, dan sekarang tujuan para survivor adalah untuk pergi ke Wakanda untuk menggunakan teknologi Wakanda menyebarkan sinyal dari Mind Stone untuk penyembuhan para zombie. Nah, setelah Vision mengorbankan dirinya, setelah mencabut Mind Stone-nya yang ada di dahinya sendiri, para survivor lalu pergi ke Wakanda, tapi sayangnya ternyata virus ini sudah mulai menyebar nggak cuma di bumi, tapi sampai ke planet-planet lain. Bahkan Thanos udah berubah menjadi zombie, dan di sini episode 5-nya berakhir menunjukkan Thanos yang udah jadi zombie memegang Infinity Stones. So, di Marvel Zombies ini bakal melanjutkan ending dari What If episode kelima, di mana para survival tahu kalau ada cara untuk menyembuhkan virus zombie ini, dan juga ada kelompok survival lain yang lagi berjuang keras untuk hidup dan nantinya bakal bergabung dengan survivor yang ini. Jadi ada dua kelompok seperti yang kita lihat di trailer dan juga yang ada di ending What If episode kelima. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton Marvel Zombies. Buat yang udah nonton Marvel Zombies, coba gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Ceritakan pengalaman kalian nonton Marvel Zombies 4 episode ini. Apakah seseru itu atau biasa aja atau gimana? Atau kalian punya mungkin teori ya nantinya? Karena gue juga belum nonton sebenarnya, setelah bikin video ini baru gue nonton. Dan kalau apapun itu silahkan tumpahkan di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. So, itu aja dari gue. Jangan lupa like video ini dan subscribe buat support channel ini biar makin gede ya. Sayang nih segini-segini aja. Follow juga sosial media kita lainnya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.